Itu yang mengatakan bahwa cerita itu dibuat oleh Habib Lutfi, siapa yang tahu? Bener ada datanya? Suruh cari 8 kuburan, dipesen, mau dikeramatkan, bikin 5 maesan. Untuk bikin kuburan. Nah ini kan berarti sebuah program, Kiai. Iya. Ada program pembuatan kuburan, itu mesti ada tujuan. Iya. Nah, Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Iya. Nih ya. Ini saya dapat, apakah benar apa enggak? Bahkan saya dapat, maaf Kiai, daerah Pantura juga, 2 kabupaten daerah Pantura, saya nggak sebutkan persisnya ya. Itu saya dapat info 211 makam yang diindikasikan jadi Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Mufid Sa'dullah Klaten dengan Gus Arya. Karena saya sudah kenal, sudah tahu, tidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Dul Hadi, sering bersama budaknya yang bernama Zahid, orang tempur. Dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah Kyai Warso Karangpakel Trucuk Klaten, waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kyai Ikrom itu jadi tukang pijatnya. Bagaimana menurut Anda? Saya cara taklim ta'alim, anak guru jadi tukang pijat. Wis ora cetha Lutfi bin Yahya itu. Terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin pondok pesantren. Pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya, sampai burung-burungnya yang mahal diambil, perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin pondok. Tetapi setelah Bu Harsono ikut pengajian di Pekalongan, melihat cincinnya dipakai istrinya oknum Yahudi Lutfi bin Yahya, akhirnya Bu Harsono keluar dari jamaah tersebut. Maka saya nggak percaya dengan oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Itu orang yang paling berbahaya. Ngeklaim makam di Ngawen Gunung Kidul diberi marga bin Yahya. Itu penipu, itu tidak benar. Untuk apa diklaim bin Yahya? Dan saya juga tidak menuduh yang bikin makam di Kali Gawe, makam palsu dinamai Syekh Jumadil Kubro. Itu palsu, tidak ada makamnya. Hanya untuk mencari uang, orang dari situ pakai pon 2000 entah berapa, tidak tahu. Itu makam palsu untuk cari uang. Kalau saya nggak percaya itu makam palsu, bongkar. Nanti kalau itu ada jenazah, silahkan Mufid tuntut. Saya mantap. Tidak percaya yang di Kali Gawe itu makam. Itu hanya tanah kosong diuntuk-untuk terus dijenengi Syekh Jumadil Kubro. Itu kan penipuannya. Makanya saya tidak komen dan tidak percaya sama sekali dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya. Orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI. Karena apa? Sejarah dibelokkan. Berdirinya Jatman juga dibelokkan. Jadi Lutfi bin Yahya itu sudah memahami kitab-kitabnya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, penjajah. Jadi semua yang dibacotan di jalanan oleh Lutfi bin Yahya itu sejarah bikinan Utsman bin Yahya. Dan semuanya tidak benar. Ini Gus Arya, perkenalan saya dengan Anda yang Anda katakan Maulana Wallamah bohong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mumpung Jembar kalangane, mumpung Padang rembulane. Alhamdulillah jumpa lagi di Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga di Pondok Pesantren Ummul Qura.
asuhan daripada Kiai Haji Syarif Rahmat. Dan malam hari ini kita selain saya sendiri juga dengan Kiai ada kedatangan sahabat saudara yaitu Kiai Saifuddin beserta juga saudara-saudara di sini semua. Malam hari ini kita akan membuka tema kupas tuntas makam palsu. Ini lagi heboh nih Kiai. Kupas tuntas makam palsu. Nah di Indonesia Kiai, hari-hari ini juga lagi viral tentang makam-makam palsu. Dan infonya benar apa tidak saya harus cross check ke Kiai. Karena Kiai sendiri jauh-jauh sebelum ada makam palsu sekarang yang terbongkar semua, tahun kalau nggak salah tahun 2015, mohon nanti diralat kalau salah, Kiai sudah membongkar makam palsu di Jakarta, gitu, bersama dengan pengurus MUI. Nah, sementara hari baru-baru kemarin ini orang yang dituduh dalam tanda kutip, yaitu Habib yang kondang lah, baru dapat penghargaan dari Kemenhan, yaitu Kementerian Pertahanan yang memang menggaungkan apa itu kedaulatan NKRI. Sementara kalau yang kita pahami kedaulatan negara berbasis pada kedaulatan sejarah. Dan kedaulatan sejarah ini harus kita lawan apa itu namanya pemalsuan sejarah. Nah, satu sisi ulama yang sudah kita kenal semua ini tertuduh seperti itu. Lah, menurut Kiai yang sejak tahun 2015 sudah membongkar makam palsu yang ada di Jakarta, terus tahun 2015 juga Kiai sudah mengadakan seminar pada suka di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ini bagaimana ya? Kira-kira info ini bagaimana dan apa nanti tindakannya dan lain sebagainya, termasuk nanti Kiai Saifuddin. Monggo. Saya pertama ingin klarifikasi ya, bahwa saya tidak membongkar masalah kuburan palsu. Tetapi pada tahun 2015 kami dari Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga mengadakan seminar nasional berjudul Indikasi Pengaburan Sejarah Islam Nusantara. Waktu itu saya menghadirkan 3 narasumber kondang. Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara dari Bandung, dosen 4, kemudian Profesor Dr. Agus Sunyoto, penulis sejarah Wali Songo, dan Bang Haji Ridwan Saidi, pakar sejarah Betawi, budayawan lah. Mengapa saya undang beliau-beliau yang berbicara? Karena saya anggap beliau bertiga ini mumpuni dan mewakili dunia sejarah. Nah, mungkin timbul pertanyaan kenapa diadakan seminar sejarah, kenapa tidak seminar ilmu, teknologi. Saya melihat bahwa sejarah itu garis. Jadi kalau orang kehilangan sejarah akan kehilangan arah. Tuh. Ya. Nah, karena beberapa tahun sebelum itu saya mohon maaf ya, curiga ada virus masuk di dalam lembaran sejarah. Jadi mulai dari pembicaraan sejarah masuknya Islam di Indonesia, kemudian berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia, dan lain-lainnya. Kok sepertinya ada yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui, baik melalui pelajaran-pelajaran maupun lewat leluhur kita, karena leluhur kita kan biasa tutur tinular. Nah, secara kebetulan juga tahun 2010 kalau tidak salah itu ada peristiwa kasus Mbah Priok. Saya tidak ikut bahas, Gus, ini koreksi ya kan. Dalam kasus Mbah Priok saya tidak ikut bicara, tapi menyaksikan peristiwanya karena 1 bulan sebelum terjadi kerusuhan itu saya ceramah di kantor Wali Kota Jakarta Utara di lapangan belakangnya, di hadapan ribuan orang itu. Kasetnya, videonya masih ada, video ceramah saya di situ. Nah, sebelum kita ceramah, saya diajak bicara oleh Pak Wali Kota dengan lantamal jika tidak salah, disabit-sabit bahwa ada masalah tentang itu. Nah, setelah ribut itu kemudian MUI dipimpin oleh Ki Haji Ma'ruf Amin waktu itu, kemudian dihadiri oleh beberapa orang habaib, dihadiri juga oleh para pakar sejarah,
itu mengadakan Termasuk Robito Halawiyah. termasuk Robito Halawiyah pembahasan tuntas tentang Mbah Priuk itu. Yang kesimpulannya bahwa Mbah Priuk, cerita Mbah Priuk yang beredar di tengah masyarakat itu palsu. Sejarahnya palsu. Nah, kemudian ada juga di beberapa daerah. Nah, terusin dulu Mbah Priuk secara tuntas. Itu makamnya di daerah mana? Terus yang sebenarnya dipindahkan, ada cerita dipindah itu, Ki? Ya, Tadi ya, Sarpan ya? ada bukunya ada. Ya. Itu di ceritanya memang dulu ada orang dari Palembang, Habib bermarga Al-Haddad. Beliau anak muda berusia 29 tahun, kemudian meninggal di kapal. Tujuannya kalau tidak salah ke Kalimantan sebetulnya. Dia meninggal di kapal, kemudian mendaratlah, minta numpang lah ya gitu istilahnya, dikuburkan di daerah Tanjung Priuk itu di Pondok Dayung ya. Jalan Dobo. Jalan Dobo. ya. Kuburannya Dobo, Pondok Dayung istilahnya. Nah, tapi karena ada kepentingan pengembangan Polindo, maka kuburan tadi dipindahkan ke Semper. Jadi sudah tidak ada. Tetapi tahun 2010 itu kalau tidak salah ada orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Mbah Priuk. Mau ngambil tanah itu. Nah, dari pemerintah juga bingung. Orang tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak ada keluarga di sini. Kok ngaku Ahli waris. ahli waris? Ditambah lagi lalu dibikinlah cerita bahwa beliau itu mengislamkan orang Jakarta dan sekitarnya. Nah, hasil kajian dari para pakar tadi itu termasuk Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Munzir Tamam, kemudian bahkan buku ini dikasih sambutan sama Pak Yusuf Kala. Bisa dilihatin ya? Nah, boleh. Ada juga sekarang Ketua NU DKI, Dr. Samsul Ma'arif ada di sini. Habaib ada di sini juga dan ada tanda tangannya. Kesimpulannya bahwa cerita itu dusta dan kuburan yang disebut itu sudah dipindahkan. Bukan wali, bukan dai. Al-Haddad itu adalah pedagang anak umur 29 tahun, wafat di kapal, lalu dikuburkan di Pelindo. Nah, sudah? Ya. Nah, saya ini kan tidak suka kalau ngomong itu berdasarkan katanya-katanya. Karena di beberapa daerah juga ada cerita yang masyarakat mengatakan bahwa itu baru. Termasuk di Tegal misalnya ada Mbah siapa namanya itu? Siapa itu? Aduh. Dekat besan saya itu. Yang ini Tegalarum. Tidak, di dekat Anggawana itu. Nah, itulah di bawahnya ditulis di bawahnya Sayyid Anu. Iya. Yang tadinya masyarakat tidak tahu. Ujug-ujug jadi Sayyid. Dan beberapa daerah. Nah, Purbaya bukan? ya Purbaya, Pangeran Purbaya. Anak ini apa? Anak Panembahan Senopati Oke. yang pertama. Akhirnya kami Jadi Asegaf. Oke. ingin supaya ada pembicaraan dari para pakar sejarah. Coba deh, saya kok dalam tanda petik curiga ini. Ada yang kayaknya tidak pas atau paling tidak pernah saya dengar selama ini. Ada masalah lah di sini, coba dibahas. Memang dalam pembukaan saya sudah saya sebut sebagian. Saya cannot speak on. Sangat disayangkan para pembicara tidak mengangkat satu persatu itu. Secara normatif ya. Tapi kita kan tidak bisa normatif. Oke. Tidak bisa normatif. Harapan saya waktu itu adalah bahwa kita harus segera berbuat sebelum terlalu jauh. Oke. Sebelum virus ini membesar. Sebelum jadi wabah, maka benih ini harus kita benamkan. Oke. Sangat disayangkan tidak terselesaikan. Dan akhirnya terus. Bahkan harapan saya waktu itu Nahdlatul Ulama atau PBNU bisa menyikapi dengan bijak. Karena kalau sudah menyangkut kubur, korbannya pasti orang NU. Iya. Kan? Nah,
saya juga mendengar dari beberapa orang yang mengatakan bahwa di daerah Anu ada kuburan baru atau yang dikeramatkan baru gitu kan. Oke. Gitu. Dan mereka juga menyebutkan lah kan sumber-sumber pembuatnya gitu. Nah, saya kalau ditanya jawabannya tidak tahu. Iya, mungkin bisa disebutkan katanya yang ditertuduh itu siapa sih? Yang dicurigai itu siapa dari sumber-sumber itu? Apa yang seperti viral sekarang yaitu yang katanya itu Habib Lutfi bin Yahya atau bagaimana? Ya itu beberapa orang yang bicara dengan saya kok nadanya sama. Misalnya di Kebumen, di Kaligowong itu ada Pak Kiai Yasirun. Saya diundang ngaji sekitar situ, kemudian bercerita bahwa di sini ada makam Habib, siapa namanya saya lupa. Terus saya dikasih silsilahnya juga, diberi silsilahnya. Keren tuh. Anu bin. Sanatnya. Lah, saya tanya, ini memang dari lama atau baru? Baru aja, baru diketemukan gitu. Kuburannya sudah lama dan sudah diziarahi biasa, tapi dulu namanya bukan itu. Gitu. Sekarang jadi Sayyid Anu, Habib Anu. Nah itu kata siapa? Ini kata Habib Lutfi. Iya. Nah, juga yang di Terboyo. Terboyo, Dulu Semarang. itu bukan kuburan. Waktu saya ke sana itu mampir sholat, kok ada ruangan yang dikasih kelambu dan disebut-sebut situ adalah siapa namanya Jubatil Kubro. Nah, saya masuk ke dalam, nama tukang ziarah kan tahu kok rata begini gitu kan. Iya. Ada tanah rata di kuburan dikasih kelambu. Saya tanya sama penjaganya, ini benar kuburan Pak? Nggak ada kuburannya kan? Nggak ada, cuma petilasan. Nah, itu kata siapa? Kata Habib Lutfi. Petilasan sekarang jadi kuburan. Sekarang tiba-tiba kemarin saya kesana lagi sudah makam Syekh Jumadil Kubro. Nah, saya kan karena ini di masyarakat, apalagi kemarin Mbah Ki Mufid ya, paten. Iya. Saya kan tidak mau percaya dengan berita di internet di mana. Saya kebetulan habis ceramah di daerah Kalioso di haul Syekh Qorib ya. Mbah Qorib. Saya minta waktu untuk mampir ke sana, sowan sana. Beliau malah kenceng. Oh, ini anu Langsung nyebut nama malah iya, jambal. ini kerjaannya ini nih. Masya Allah, itu bin Yahya gitu kan. Gimana Mbak? Habib bin Yahya maksudnya kan gitu. Beliau kasar ya memang. Ya namanya juga mungkin tukang silat ya gitu Iya. kan. Dan memang mengalami banyak hal. Beliau adalah putra dari Kiai Sawunggaling. Namanya bukan Sawunggaling. Cuma diberi nama Sawunggaling oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Jawara. Waktu itu, Komandan Hizbullah. Komandan Hizbullah. Iya, bapaknya benar. Cerita, "Oh, saya sudah tahu katanya dari bapak saya dulu tahun 8 ini. Pokoknya ini Lutfi bin Yahya nih, semua. Waduh. Saya bilang, dasar Mbah. Silakan sebarkan ini omongan saya. Tanggung jawab. Dan saya tanggung jawab, saya siap bertemu dengan siapapun. Oke, ngeri juga ya. Nah ini orang tua. Waduh kalau ini terus-terusan, saya tidak sebarkan rekaman saya simpan aja walaupun ada, takutnya dikira saya bohong kan. Bahkan dia itu pernah pesan sama Sarkup di sini namanya siapa itu. Suruh mencari 8 kuburan. Hah? Cari 8 kuburan mau Dikeramatkan. Mau disulap jadi keramat. Kemudian satu lagi di sini ada kuburan Syekh Banjari. Sekarang jadi bin Yahya. Tuh. Beliau bahkan ya istilahnya menantang. Ayo ketemu siap. Saya tidak takut, sebarkan. Saya bertanggung jawab. Bahkan kalau saya tidak ngomong saya dosa. Itu istilahnya. Nah, ditambah-tambah lagi di beberapa tempat ada juga informasi sama. Ini kalau dibiarkan jadi berita menggelinding,
saya lihat di YouTube sudah ramai juga. Iya, rame Ya ya. kan? Bahkan di Banyumas barusan. Jadi polemik ya. Di polemik. Nah itu kan Mbah siapa namanya, Mbah Malik ya? Iya, saya Malik. Mbah Malik kan keluarga Mbah Ilyas. Iya. Nah, kalau Mbah Ilyas itu Torekoh Sadiliyah. Naksabandiyah Khalidiyah. Kalau Mbah Ilyas kebetulan romo saya lu pernah ngalap di sana. Jadi romo kan dari Jogja, ngalap Torekoh Naksabandiyah di Mbah Ilyas, kalau salah itu di Sukaraja. Oke. Kemudian ngalap juga di Banjar. Iya. Nah, kemudian jadi mursyid. Nah, itu. Mursyid. Iya. Itu. Betul. Wah ini kok jadi rame? Gitu loh. Iya, iya. Saya pikir apa sih harus kita lakukan gitu. Makanya Kiai, coba mungkin Kiai Saifuddin mungkin nambahi. Saya nambahin saja. Oke. Memang baru pagi tadi saya tuh mendapatkan video singkat dari Mbah Kiai Mufid. Oke. Malah nantang-nantang itu Ya, langsung tunjuk hidung. unjuk hidung. Ya, langsung tunjuk hidung, Tanpa malah dengan cerita juga tentang latar belakangnya. Oke, oke. Oh gitu. Itu pertama. Yang kedua, yang dari Trah Mataram juga begitu. Ya kan? Nah ini kalau nggak segera diluruskan dan ini akan tetap diakui, dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka bahaya akan mengancam generasi anak cucu kita ke depan. Mereka akan kehilangan jati diri bangsa aslinya Nusantara, Oke. ya kan? Dan mereka kalau dia pribumi asli, dia akan minder. Oh ternyata engkong-engkong saya, kakek-kakek saya yang berjuang di Indonesia ini kok bukan orang Indonesia. Nah ini bahaya Pak. Oke, leres. Tersesat. Ini kan artinya peristiwanya tidak sekali doang, Oke. ya kan? Berkali-kali. Malah kalau di kubur yang ini, Mbah Priok itu, saya membaca berita di tahun 2010, Ya. itu yang punya lahan juga sama persis. Kalau Kiai Sarip tadi menyebutkan, suruh cari 8 kuburan, dipesen, mau dikeramatkan atau mau dihabibkan, itu di kuburan ini juga yang punya lahan, cerita yang namanya Mbah Syukur, itu disuruh yang punya lahan, bikin 5 maesan. Bus. Untuk bikin kuburan. Nah ini kan berarti sebuah program Kiai. Iya, iya. Ada program pembuatan kuburan, dihabibkan, disehkan, diulamakan. Nah itu mesti ada tujuan. Iya, iya, Nah iya, itu tambahan saya. Iya, Jadi iya. kalau ada netizen atau orang langsung bicara, oh dia itu, nah, ya nggak salah. Karena nada-nadanya, indikasinya ada gitu. Itu. Nah, Gitu. ini tadi masalah makam Mbah Ilyas, keluarga Kiai Ilyas, saya juga dapat ini kiriman dari temen nih. Ya. Nah, jadi ini ya, jadi di sini tawasulnya untuk silsilahnya itu dibelokkan ke bin Yahya nih, Nah. yaitu ini kan Ya, tawasulan itu. Iya. Jadi kan harusnya mulai kaji Nabi Muhammad terus wa huson ila hadoti Saikhil Qutbis Sayyidil Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Yahya. Ini ya. Ini saya dapat apakah benar apa enggak, makanya ini harus ini jelas nih ada Tapi kan dari keluarganya kan dari keluarganya sendiri nih. nolak kan? Iya, bukan bin Yahya. Iya. Bukan bin Yahya. Nah, ini ini kan jadi Bukan curiga bin Yahya, kita. makanya. Dan ternyata sudah dicetak selama 20 tahun. Masya Allah. Baru ketahuan oleh pihak Pekalongan menurut info dari sana, dari keluarganya. Jadi besar cetaknya Ilyas. di Pekalongan. Iya. Bukan di Ini silsilah apa? bukan kitab di ini? Banyumas ya? Bukan. Jadi buku itu, Yang nyetak bukan keluarganya. Di Pekalongan. Bin Yahya itu dari Pekalongan. Nah, itu kan 10 Pekalongan tahun, itu tempatnya selama 20 siapa? tahun. Ya itu. Lah, ini kan ngeri. Mama perlu cross check apakah benar Iya, apa tidak benar. gitu loh. Ini ada datanya ada. Bahkan saya dapat, maaf Kiai, daerah Pantura juga 2 kabupaten daerah Pantura, saya nggak sebutkan persisnya ya. Itu saya dapat info 211 makam yang diindikasikan jadi Ba'alawi. Oh ya, saya sempat nonton YouTube itu. Ada seorang tokoh yang membela tentang Syekh Samsudin itu. Kebetulan saya pernah diundang ceramah awalnya di sana. Saya tanya orang sana, yang benarnya Mbah Kiai Samsudin atau Syekh Samsudin? Terus jangan terlalu GR disebut Syekh lah. Iya. Sama dengan guru saya di Ciamis juga dibikin Syekh sekarang kuburannya. Syekh Sobrowi. Itu Kiai Sobrowi, saya bilang. Sama dengan Mbah Kiai Satir, guru saya juga. Dibikin Syekh, mau aja. Nah saya nggak pernah kenal sama guru Syekh Satir. Taunya Kiai Satir. Dekat rumah saya gitu. Iya, iya. Nah, katakanlah kalau Syekh mungkin dalam istilah Torikoh nggak apa-apa ya. Tetapi jangan kemudian dibikin marga yang
bukan marganya. Iya. Dinisbatkan keluarga yang bukan keluarganya. Tapi gitu. kalau sah itu sudah pasti mengarahnya ke satu arah gitu. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kan gitu. Nah. Karena di Indonesia Berarti tidak ada setelah- dia yang pakai gelar sah. Setelah saya lama-lama jadi Habib Nah, alias gitu loh. Alias, itu. nah itu. Ini kayak ini seperti ada pola ya, ada Iya, ada pola yang sama gitu loh. Yang viral kan sekarang ini selain yang sudah disebutin kan ada makamnya KRT Sumodiningrat yang di Jejeran Bantul Jogja, Yogyakarta. Itu keluarganya ahli waris ada, segala macam ada, silsilah keraton juga ada. Cuman kok ada tiba makam baru kalau nggak salah baru 2019 baru dibangun di Semarang. Kalau memang itu makam leluhur kan harusnya udah dideteksi ahli warisnya sejak ratusan tahun udah sejak KRT Sumodiningrat ada tahun berapa itu? Nah, kan gitu tahun 1800-an wafatnya kan 1812 ya Masehi. Nah, cuman oleh seseorang tersebut manakib yang data yang di keraton yang meninggalnya harusnya 1812 oleh pihak yang dalam hal ini kelompoknya pemalsu itu dalam ada sambutannya jejak manakibnya ada itu dikatakan Itu sambutan siapa? Habib Lutfi di situ. Nah, apakah benar apa enggak makanya perlu kita cross check ya. Itu dikatakan meninggalnya 1830-an. Dibelokkan menjadi indikasi dibelokkan ke sana. Bahkan memiliki anak yang sekarang dihauli di Kalimantan, di daerah Kalimantan Timur Samarinda. Anaknya KRT Sumodiningrat katanya juga di sana dan dihauli juga. Tapi keluarga Jogja terima nggak itu? Protes. Nggak ada anak di sana. Nggak ada. Dan memang meninggalnya juga tahun 1812. Apalagi ada diperkuat dari sejarawan internasional yaitu Peter Carey yang meneliti tentang sejarah Mataram khususnya Pangeran Diponegoro dan keluarganya selama kalau nggak salah 30 tahunan. Itu udah memperkuat termasuk dosen UIN yaitu Pak Yasir Arafat. Nah, itu juga ahli inilah inskripsi makam segala macam ngaji lewat makam lah. Itu memang tidak ada indikasi ke Semarang gitu loh. Umpama pun ke Semarang satu sisi, selain nggak mungkin masa wafatnya di Jogja dikubur di Semarang gitu loh. Nyun sewu gitu loh. Kalau nggak salah itu Iya. Geger SPI. Iya, Geger SPI. Iya, Geger SPI itu seperti itu. Lah, yang jadi masalah sekarang makam itu udah mewah, ada masjidnya, Pemkot Semarang juga mungkin mungkin pakai APBD loh. ya itu masalahnya di situ. Ada masjidnya segala macam. Bagaimana nanti mungkin ini iseng-iseng saya tanya ya. Hukum masjid yang dibangun seperti itu bagaimana? Itu mungkin nggak di dalam forum ini ya. Itu bagaimana gitu kalau masjid itu dibikin seperti itu kalau emang benar gitu loh. Nah itu apa ada laporan siapa si pembuat cerita itu? Nah, ada jejak ininya dinamaikan ada Yayasan Darul Hasimi kan. Itu Oh, Darul Hasimi berarti Habib Lutfi. Ya, Hasim bin Yahya. Iya. Jadi Habib Lutfi mengatakan memang ya itu KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Yang anehnya pula Habib Toha ayahnya Habib Hasan yang diklaim sebagai KRT Sumodiningrat itu katanya memimpin peperangan di Malaka waktu itu tahun 1511 Masehi. Jadi menantunya Hamengkubuwono pertama. Anaknya Sumodiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan jadi menantu kedua. Logikanya 1511 Masehi zamannya Pati Unus, Keraton Yogyakarta itu belum berdiri, Kiai. Iya. Nah, berarti kalau memang dinikahkan jadi menantunya HB1 Hamengkubuwono pertama, berarti umurnya udah hampir 300 tahun menikahi anak gadis. Apakah mau seorang sultan menikahkan anak gadisnya dengan kakek tua renta yang umurnya hampir 300 tahun? Nah kan ini apa ini gontuhon atau apa gitu, Kiai? Itu adalah ayahnya Habib kata yang di KRT Sumodiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan yaitu Habib Toha. Tapi itu yang mengatakan bahwa cerita itu dibuat oleh Habib Lutfi siapa yang tahu? Bener ada datanya? Ya itu kan udah ada makamnya Manakibnya ada. Bukan maksudnya bahwa Habib Lutfi mengatakan itu. Ada jejak digitalnya ada di mana Kipi? Didatangi pejabat-pejabat juga. Oh, beliau menyatakan bahwa itu makamnya tadi Singobarong alias Habib Hasan bin Toha bin Yahya. dan beliaulah yang pertama mencetuskan cerita itu. Ya pihaknya Darul Hasimi kan dalam pimpinan beliau. Katanya sudah ditulis manakibnya, Pak. Sudah ditulis. Ada riwayat hidupnya itu. Nah, ini Makanya mohon maaf ini saya motong ya. Nggih. Mohon doa dari semuanya. Oke lah, yang lain manakib sudah banyak. Saya sudah sekian tahun sedang Bismillah. Ya, nanti kita kumpulkan data dan kemarin sempat bicara dengan saudara-saudara kita di Demak. Saya sedang menyusun manakib Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Oke. Insya Allah. Ya. Jadi selama ini kita sudah biasa manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, manakib Syekh Saman, manakib Oke. siapa aja. Tapi saya berkomitmen untuk membuat manakib Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya.
supaya ceritanya jangan hilang dan jangan ada yang dipalsukan. Oke. Ya kan? Ini penting sekali Pak Kiai, tolong itu diselesaikan, jadikan program supaya orang Demak itu secara keseluruhan juga tahu. Seperti saya, saya bangga banget jadi punya pahlawan, punya wali Sunan Kalijogo. Saking sayangnya, walaupun saya nggak ada keturunan dengan beliau, saya menyebutkan saya tidak tahu keturunan saya, tapi saya yakin kakek saya itu adalah Sunan Jogokali. Jadi Kiai, saya berharap Kiai Syarif Rahmat ini Yes. tulis riwayat manakibnya Kanjeng Sunan Kalijogo, Oke. lalu dicetak, sebarkan paling tidak seluruh warga Demak. Indonesia. Iya, artinya paling tidak kan situ. Cetakan itu kan bertahap. Nah, kalau dananya banyak seluruh Indonesia, tapi utamanya adalah warga Demak, dan sesudah itu setiap haul desa semuanya diadakan haul karena ini tokoh luar biasa. Saya kemarin sudah bicara di rumah kasepuhan di Kalijogo dan di Demak, Masjid Agung Demak. Mohon doakan, saya mau bikin manakib Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi nanti di pengajian dibaca satu aja manakibnya, terus diterangkan, gitu kan? Karomahnya apa, ibadahnya seperti apa, latar belakangnya dari mana, perjuangannya bagaimana, Tinggalannya supaya menginspirasi buat kita semua. Itu sudah lama sebetulnya, karena berapa tahun yang lalu itu saya ini kayak dongeng aja, nggak usah percaya ya. Jadi saya habis ceramah haul Sunan Kalijaga di Demak, saya pulang naik mobil di depan ngantuk gitu. Soalnya ada yang nyuruh coba bikin manakib Sunan Kalijaga. Itu ya udah. Bismillah. Jadi sekarang kita kumpulkan data dulu, mana cerita yang benar, mana yang bohong, mana yang siloka, harus bedakan. Misalnya beliau dikubur 40 hari itu kan siloka. Sebetulnya beliau bisa saja tirakat 40 hari. Ada yang tidak bicara, ada yang ngurangi makan atau tidak uzlah lah. Kalau dikubur 40 hari mati toh. Maksudnya ini juga harus dijelaskan gitu. Oke, kembali ke sejarah tadi lah. Pemalsuan kuburan tadi ya. Kira-kira apa ya harus ditanya? Mungkin Yai punya program khusus apa-apa demi yang tadi nama tokoh ya ibaratnya Kiai Habib besar ini, apakah benar apa pihak mungkin perlu program khusus untuk tabayun ke saya tuh orang tidak percayaan. Tapi suka gampang curiga. Makanya kalau ada orang yang bercerita tentang menyerang satu tokoh, ini orang nih ada kepentingan nih. Pingin besar nih, gitu kan? Tapi karena ini menggelinding terus lah. Iya. Terus dan makin ramai, kita tidak boleh berdiam diri. Tidak boleh berdiam diri, baik dari tokoh kita yang dituduhnya ataupun dari secara kelembagaan. Ya, kita menunggu jawaban dan tanggapan dari Habib Lutfi, tentunya kan itu supaya menyelesaikan masalah. Betul. Ayo mohonlah sempatkan berbicara, walaupun 1-2 kata, tapi mendinginkan suasana dan menyelesaikan polemik. Atau karena ini sudah ramai, langkah baiknya misalnya penjelasan beliau itu difasilitasi dengan sarana yang representatif lah. Misalnya PBNU kan bisa mengundang beliau untuk memberikan penjelasan, atau Majelis Ulama Indonesia. Mohon Habib ini dijelaskan, ada jangan sampai fitnah ini terus berkembang kan. Sebenarnya bagaimana, dan jangan lupa juga pertemukan dengan orang-orang yang si pelapor tadi ya. Karena jangan biarkan orang ngomong seenaknya tentang orang lain. Gitu. Jadi nggak bikin kuburan ini palsu nih. Kamu dari mana tahunya? Kan gitu. Karena banyak cerita tentang orang soleh yang tanpa itu pun sebetulnya orang udah baik. Gitu. Nabi Muhammad tanpa hadis palsu udah mulia kok. Syekh Abdul Qadir Jailani tanpa manakib yang bohongan misalnya kan, tanpa cerita bohong sudah mulia kok. Sudah mulia. Iya kan? Nggak usah tambah-tambahin lah. Iya. Gitu loh. Misalnya kayak Saifuddin nih, udah tahu dia orang pinter. Wow, dia mah bisa ngilangin duit. Wah, iya. Nggak usah lah. Tambahin gitu. Saya aja bisa jalan di atas daun pisang kan. Bisa. Pisangnya ditebang, saya injak daunnya. Ya ngomong begitu kan ada juga portal berita, bahkan channel YouTube katanya dituduh juga, Habib Lutfi juga katanya bisa berjalan di atas air, bisa badannya pecah banyak, terus menundukkan ini, bahkan kakeknya katanya dalam portal berita juga itu katanya diculik Nabi Khidir selama 7 tahun atau 9 tahun. Nah itu juga ada berita. Padahal Nabi Khidir sendiri juga ceritanya masih polemik, masih kontroversi. Kalau Ibnu Hajar Asqalani Syafi'i dia tidak setuju, dia udah wafat, itu lain masalah. Nah, itu saya juga, tapi jadi keren.
Saya pernah difitnah, disebut profesor doktor, pernah. Saya kan bukan profesor, nggak tanggung-tanggung di kampus Tain Jayapura, karena kuliah umum dari depan para dosen, gelarnya profesor doktor. Pernah juga LC, ya kan, lulusan Ciputat. Dan di Facebook teman-teman ngirim ke saya kan uang gaib, menggandakan uang. Orang percaya. Ada yang datang ke sini, suami istri dari Parung tuh. Dari Alisuran apa? Datang sini berdua. Apa persyaratannya Pak Kiai supaya bisa menggandakan uang? Fotokopi saya bilang. Fotokopi. Palsu jadinya. Jadi lu kan bukannya ini. Itu benar Facebook. Benar muka saya. Tapi bukan saya. Ya dia percaya karena muka saya pakai belangkon begini kan. Coba kalau pakai gomis saya bilang saya ini lah gitu. Bisa percaya orang. Nah bisa jadi tentang cerita Habib Lutfi juga model gitu. Beliau tidak tahu, ada orang bikin, ada orang bercerita, dinisbatkan pada beliau. Nah sekarang saya klarifikasi nih. Saya bukan ahli nyari duit. Saya bilang sama dia, kalau saya bisa uang gaib atau apa namanya penarikan uang gaib, buat saya aja sendiri. Ngapain ngasih-ngasih orang? Ya kan? Orang punya duit yang simpen, ngumpet kita. Bagi-bagi aja sama saya. Haji Umar bagi sekian 100 juta, bisa 1 miliar. Saya tinggal narik aja uang gaib. Menggandakan uang. Betul. Saya klarifikasi. Nah, saya berharap bahwa saya kira iya. Saya kira iya. Atau begini, Data dengan pihak keraton atau gimana? Oh ya. Gimana Kiai? bisa jadi Jangan aja biar soalnya ya, pelan suaranya. bisa jadi cerita-cerita khayal itu adalah dimunculkan oleh orang-orang yang dekat dengan orang itu demi memperoleh keuntungan. Gitu loh. Padahal tanpa dongeng itu pun sudah cukup. Ya. Jadi keuntungan buat dirinya, gitu kan? Jadi misalnya, oh Habib Lutfi itu bisa jalan di atas air. Saya Bisa sendiri hujan deras. naik kapal atau naik perahu kan di atas air juga. Itulah makanya bahayanya orang yang terlalu fanatik membabi buta, ya kan? Itu bisa menghayal-khayalkan apa yang disayangi dan dicintai Termasuk demi. ini, termasuk cerita Mbah Priok nih. Gitu. Mirip-mirip. Jadi antara cerita satu yang mirip-mirip. Kan selama ini kita sering dengar kan kalau ada wali, kemudian kapalnya pecah, beliau hanya 1 lembar papan didorong ikan apa? Kan paus. Ikan hiu. Atau ikan lumba-lumba. Ini juga sama ada nih. Misalnya ada cerita lagi nih. Kehebatan wali ini itu waktu di apa? Bulan puasa dia nggak netek sama ibunya, nggak nyusu. Ini ternyata wali-wali yang lain juga dimanakan sama, hampir semuanya nggak nyusu bulan puasa. Ini kayaknya pola sudah teranu ya. Tersistem. Nah untuk apa sih? Untuk memuliakan gurunya. Padahal gurunya sudah mulia tanpa dongeng itu. Iya. Bisa jadi kasus Habib Lutfi juga sama. Iya. Orang saking inginnya membesarkan beliau, bikin dongeng bohong, tanpa itu sudah besar kok. Nah, jangan pula orang kemudian justifikasi. Orang itu pingin punya di daerahnya pingin punya kuburan keramat, minta ACC beliau atau jual-jual beliau. Maka hanya satu caranya. Beliau harus berbicara. Harus bicara. Betul. Memberikan statement. Iya. Termasuk tadi ada pertanyaan dari saudara kita, kalau emang itu benar, kalau emang itu dari orang kepercayaannya atau muhibin-muhibinnya, cerita-cerita karangan itu, kenapa kok menikmati gitu? Masa nggak mengklarifikasi jauh-jauh hari? Oh diam saja. Nah, itu juga ada pertanyaan tadi dari teman-teman di sini gitu loh. Ya ini kan makanya perlu masuknya nanti ke generasi penerus kan supaya tidak keliru ya. Nah, jadi tapi kalau saya berpikir sih beliau diam itu karena ngapain itu aja dipikirin barangkali. Tapi dampaknya pada masyarakat. Dia anggapnya ijma sukuti kan. Iya. Kesepakatan yang diam. Tapi itu kesepakatan setuju tak setuju. Nah maka saya kira ya, karena ini udah ramai udah kemana-mana sih. Di medsos sudah ramai banget ya. Memang harus diluruskan. Jangan biarkan orang bicara buruk tentang kita atau tentang siapapun gara-gara kita diam. Betul. Berarti kita membiarkan orang bikin dosa. Saya berharap beliau menyempatkan waktulah untuk berbicara. Dan harapan saya lebih jauh, nanti orang-orang yang selama ini bercerita tentang beliau juga, ayo kita duduk bareng. Ya kan? Live, bicara. Apalagi yang keras kayak Mbah Ki Mufid itu. Waduh, jangan di belakang, bertemulah ngobrol. Betul. Kan kadang-kadang kita kencang di belakang, di depan mah enggak. Nah gini tuh, sudah kita bertemu aja dengan niat klarifikasi, tabayun. Sampaikan unek-uneknya, dijawab. Kan gitu ya.
Ya, di satu sisi, Kiai, kita perlu tabayun, perlu duduk bersama, dipertemukan orang yang membuat berita tadi dengan Habib Lutfi secara langsung. Di samping itu kita tetap waspada karena berita ini, ya, karena berita tentang pembuatan atau munculnya kubur-kubur baru ini tidak satu dua, sudah banyak. Apakah kita perlu melakukan verifikasi atau apa istilahnya turun ke lapangan atau menunggu ada orang-orang lapor lalu kita fasilitasi untuk cek and recheck. Atau lembaga pengaduan gitu maksudnya Kiai ya? Ya, saya sih ingin bahwa lewat media kita yang kita miliki dan apa namanya pada Pekan Nasional Kerja pada Suka TV ini Anda bisa berkirim ya komentar boleh atau nanti ke nomor saya juga bisa untuk kita apa namanya tindak lanjuti. Barangkali di kampung Anda juga ada kuburan baru yang dianggap dipalsukan atau karena kurang tahuan Anda merasa selama ini sudah benar padahal salah. Nah, coba disampaikan siapa yang membuatnya, sebab ini juga akan untuk meluruskan sejarah kita. Jadi dampak besar ke depan, Pak Kiai. Dampak besar. Anda bisa kirimkan lewat handphone saya, mungkin di email aja ya, di email saya atau di ya nanti di situ di apa namanya deskripsi sertakan itu di layar email. ini ada. Layar ini Anda lihat saja, silahkan. Insya Allah pada Pekan Nasional Kerja akan bekerja untuk itu semua, untuk Anda, untuk kita dengan niat bela agama, bela negara. Ya, komitmen kami Islam pasti, NKRI harga mati. Tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian dan tidak ada dusta di antara kita, juga tidak ada dosa di antara kita, insya Allah. Jadi antar sesama. Sekali lagi saya berharap beliau Habib Lutfi bisa memberikan klarifikasi segera. Sebelum semakin jauh. Sebelum makin jauh. Nah, karena apa? Nanti orang suka menghubung-hubungkan. Oh pantas. Oh berarti si anu temennya. Nah ini kan jadi tidak baik. Kita butuh menyelamatkan hati umat. Saya kira itu. Mungkin juga ada beberapa tempat lain yang ada kuburan baru, mungkin ada juga. Gus Irfan mungkin pernah dengar laporan-laporan itu. Kalau saya yang sudah saya inventaris ada kayak di Pantura 2 kabupaten itu udah 211. 211 itu belum dibongkar itu. Tapi itu baru 2 kabupaten di Pantura. Orang yang membuatnya siapa diperkirakan itu? Ya sama yang tertuduh juga nama yang sama juga. Siapa itu? Yang tadi, infonya tadi. Makanya perlu kita tabayun apakah benar apa enggak. Datanya saya udah punya. Artinya nih, yang dituduhnya Habib Lutfi juga? Iya. Kebanyakan di situ. Nah itu gitu kan masalah ini. Makanya perlu, waduh. Nah kemarin saya juga ada kiriman dari Jogja kalau tidak salah ini. Sebentar, tak lihat dulu ya. Nah, termasuk yang di Cirebon juga ini sekarang entah lagi juga mau meledak itu. Yang juga dibeniayakan di daerah Cirebon. Ada Cirebon Timur tadi. Iya, Cirebon Timur. Sama. Makanya ini sebelum semakin lama semakin membesar ya moga-moga ya kita harap klarifikasi. Rumit. Masalah ini kalau lama-lama nanti kayak di Gresik, harusnya yang haul itu Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Giri, tapi yang ternyata Habib Al-Anu lah gitu. Begitu juga di Solo harusnya di Solo itu baru nanti ya, November loh, tapi iklannya udah di mana-mana. Dan dikasih embel-embel, kalau kalian datang rezeki kalian akan banyak karena ini menteri keuangannya Allah katanya gitu. Sementara kata-kata menteri keuangan Allah itu dinisbatkan pada Kiai Jawa Timur, sementara pihak teman sahabat saya sudah cross check ke sana ternyata tidak seperti itu. Belum lagi yang di Semarang nanti jadi Haul Semarang harusnya Sunan Pandanaran jadi Habib Al-Anu gitu loh. Nah, begitupun di Jakarta harusnya Pangeran Jayakarta jadi Habib Al-Anu gitu loh. Ini baru belum yang lain-lain. Ya, lama-lama kan kepaten obor. Iya. Ini baru di Jawa, di luar Jawa mungkin juga udah ada. Gitu loh. Sama. Asal diingat ya bahwa Wali Songo itu tidak hanya dakwah di Jawa ya, perlu digarisbawahi ya. Contoh, Sultan di Maluku Ternate Tidore itu muridnya pesantren di Giri. Penyebar Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi Datuk Ribandang itu juga muridnya Sunan Giri. Sampai terjadi hubungan pernikahan, alias masih kerabatnya Sunan Giri. Sama, begitu juga yang ada di Syekh yang ada di Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf Ar-Makassari juga ada hubungan kerabatan dengan Banten. Jadi ini bukan isu hanya Jawa saja, Wali Songo itu seluruh. Ini bahkan leluhurnya sampai ada yang dikatakan di daerah Jempa Aceh, yaitu ayahnya Raden Paku alias Raden Ainul Yakin. Ini tidak hanya masalah Jawa ya.
Tidak hanya masalah Jawa, Samudra Pasai. Samudra Pasai juga ada kaitannya di sana Samudra Pasai. Itu karena memang pernah ada ikhtiar membebaskan Malaka tahun 1511 yang oleh pihak yang dituduh juga katanya kakek buyutnya pernah berjuang di sana yaitu Habib Toha bin Iya, Yahya. cerita itu, iya. Iya, katanya menenggelamkan kapalnya Portugis, iya. tapi Ada ceritanya anehnya itu. nggak tercatat dalam sejarah Tom Pires segala macam. Dikatakan bahwa kapalnya Portugis itu rontok, tenggelam, cuman penumpangnya nggak ada yang mati, cuman pingsan. Itu kalau nggak salah diceritakan di Banten itu. Itu makanya ini kan apa gitu. Iya. Iya, sementara Habib Toha tadi ayahnya KRT Sumodiningrat. Yang KRT Sumodiningrat adalah zamannya Hamengkubuwono yang kedua. Iya. Gitu loh. Sementara Keraton Yogyakarta baru berdiri 1755 Masehi. Sementara sang ayah memimpin perang tahun 1511. Kan aneh gitu loh. Kemana tahu larinya? Nggak tahu. Nah ini kalau nggak segera diluruskan dan ini akan tetap diakui, dianggap sebagai sebuah kebenaran, maka bahaya akan mengancam generasi anak cucu kita ke depan. Jelas itu. Mereka akan kehilangan jati diri bangsa aslinya Nusantara, Oke. ya kan? Dan mereka kalau dia pribumi asli, dia akan minder. Oh ternyata engkong-engkong saya, kakek-kakek saya yang berjuang di Indonesia ini kok bukan orang Indonesia. Nah ini bahaya Pak. Geleras. Tersesat Pak. Iya, ya khawatirnya seperti teman-teman tadi bilang, kan harusnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini kan sama dengan di negara Palestina, ada pendatang, nyaplok-nyaplok makam, bahkan 300 makam yang berita hari ini, sejarah dipalsukan, segala macam, yang harusnya pribumi. Kesalahan kita ini sebagai orang timur kadang-kadang ya, sebagian kita ya, tamu adalah raja. Nah, masalahnya sekarang tamunya bukan ini sudah merajai yang punya rumah gitu loh. Padahal itu aslinya benalu. Benalu itu Bu. Itu loh. Ini kan budaya sungkan ini iya, repot. Benalu loh, iya. Itu Kalau Kiai. saya sih nggak mau nyebut benalu lah. Oh gitu ya. Benar-benar terlalu. Oh, Benar-benar gitu. terlalu. Terlalu ya. Iya, lah itu kan repot kalau udah seperti itu. Iya kan? benar-benar tak Jadi tahu dianggap di pohon itu sampai pohonnya mati, dia hidup sendiri. Bahkan sampai Nyun Sewu Kiai kan juga punya lembaga madrasah, sekolah segala macam. Di kurikulum SMP sudah dipalsukan, yaitu tentang cerita sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Udah digeser ke sana juga. Ya, Ya intinya Allah. sih kita tidak punya pikiran apa-apa, ya kan? Tidak punya target apa-apa kecuali mengembalikan suasana kepada suasana tenang. Tetapi apa artinya tenang kalau tidak benar? Nah, itu ya. Jadi kembalilah 2015 saya mengadakan seminar itu tingkat nasional lagi. Iya. Saking pinginnya para pakar sejarah bicara, kemudian rakyat juga tersadarkan, mau menganalisa gitu. Tapi sangat disesalkan memang saat itu tidak muncul, barangkali karena beliau-beliau sudah membawa bahan dari rumah sehingga tidak bisa dipola oleh pengantar saya. Tapi meskipun demikian, secara singkat mereka mengatakan memang ada pengaburan itu ada, indikator pengaburan itu ada, tetapi tidak rinci gitu. Saya kira kita sependapat ya kalau bisa beliau Habib Lutfi berbicaralah, bicara ataupun jika tidak terbuka bisa di tempat tertutup pertemukan dengan orang-orang yang selama ini menuduh, betul. supaya beliau-beliau yang menuduh juga tercerahkan, terpuaskan, segera menghentikan fitnahnya, kan gitu. Gitu. Jangan seperti yang sudah bicara itu Habib Mukhdor. Nah, ya, itu kan malah manas-manas itu menurut saya. Tadi Kemarin apa? bermasalah dengan Said Khori, dengan Kiai Sarifuddin. Kan jadi panas. Gimana? Karena bola ini lagi nih, sekarang kan musim panas nih. Lempar korek api bisa kebakaran hutan. Iya, Ini musim panas nih. Apalagi kan menjelang pilpres kan panas banget nih. panas sekali. Tuh. Jadi kita ingin iya. menyiramkan air lah. Ayo, Betul. yang punya air siramkan, turunkan airnya untuk kesejukan kita semua. Saya kira itu nggih. Ya, cuman ya itu buku apa aja selain buku tadi Makam Priok? Itu buku apa Ini- aja? Ya kok ada buku Ini Mbah unik gitu. Priok, ini Apa itu, buku yang berbicara tentang fatwanya Sayyid Utsman Utsman bin Yahya. yang melarang Bin Yahya. jihad, Utsman bin Yahya.
Saya memang dulu sempat beli sekitar 60 buku. Saya dapat satu tuh Ya, dibagi. Tapi saya tidak bicara, monggo saja dianalisa sendiri udah berapa tahun kan. Nah, ini Apa lagi tuh, Kiai? kalau ini surat-surat. Nah, ini judulnya Nasihat-nasihat Snuk Khurdonya. Senok Gurdo. Nah, Julukannya 188. kalau nggak salah, Kiai, Abdul Ghaffar. Habib Putih. Ya, nama Mas Syekh Abdul Islamnya, Ghaffar iya. kalau nggak salah itu. Tapi julukannya Abdul Ghaffar. Iya, tapi julukannya Abdul Ghaffar. dijuluki Itu waktu ke Arab. Iya. Nama itu. Iya, Ini dijuluki jadi Habib surat Putih. nasihat-nasihat surat-suratnya disebut juga Urusan bin Yahya disebut di sini panjang lebar, hampir menuhi halaman. Kalau ini buku sejarah umat Islam Indonesia yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia tahun berapa ya? Nah ini tahun 91. Kemarin sempat hilang buku, saya cari-cari, ya Allah. Saya coba cari di Google di mana jual, ternyata udah habis semua. Nah, dengan izin Allah kok pikiran, oh bener ketemu, alhamdulillah ada. Di sini ada juga cerita tentang pengkhianat lah. Kalau ini peninggalan leluhur. Ya paling umurnya baru 200 tahun ini. Iya. Paling 200 tahun, mungkin belum. Tentang ini saya baca aja judulnya nih. Bab kawanturanipun salah silah Mojopahit. Prabu Brawijaya Raja Dewapati tanpa sesomo ingkang jumeneng nata kraton Majapahit kang kaping 7 mungkasi garwa para Meswari. Ini menyebutkan tentang Raja Majapahit dengan anak cucunya. Ini berapa ini? Putra sedaya kait saking pengrambi 117. Jadi anaknya Brawijaya 117. Ini ada di sini Dari semua. istri. Di sini ada semua sampai kepada Ki Ageng Ngerang sampai ke Ikang Sinuwun Sedok Rapyak. Jadi kalau orang mau malsu sejarah, ayo kita bandingkan dengan ini. Ini nggak ada urusannya, nggak ada kepentingan apa-apa. Ya, data sejarah banyak ya. Banyak, insya Allah. Suka Kiai Syarif Rahmat ini suka sesuatu barang-barang yang unik sampai sepeda kayak gitu. Unik Ini, ya, Syarif? tapi ini peninggalan dari leluhur saya sendiri karena bapak saya orang Jogja, kakek saya orang Jogja. Tapi katanya ada garis sampai ke Lamongan katanya. Saya nggak ketemu. Iya. Catatannya ada, tapi saya kurang suka disebut turunan mana. Wis pokoknya kita Bani Adam, aman. Cucu Nabi. Cucu Nabi. Iya, kita Udah bangga kita. Nabi Adam ya. Bukan Nabi Adam. bukan cucunya Haris Iblis. Laras Kiai. Jadi ini saya simpan untuk perbandingan. Kalau ada teman-teman yang cerita, dari mana jalurmu? Laras. Gitu loh. Jadi saya simpan buku-buku ini sekedar untuk melengkapi pembicaraan, sebab orang kadang-kadang kan wala Syarif Rahmat itu tahu apa? Ya memang saya nggak tahu apa-apa. Gitu. Saya cuman sekolah dari SD, kuliah sampai S3. Lu ngapain? Apa pinternya? Nah, gitu kan. Nggak ada pinternya. Nah, teman-teman saya sih hebat-hebat. Teman-temannya gitu. Guru-gurunya hebat-hebat, guru-gurunya. Iya, tapi kan nggak selamanya guru hebat murid hebat. Gitu? Iya. Kurang apa itu? Apa namanya? Muridnya Firaun malah jadi Nabi Musa. Iya kan? Iya. Malah ada murid anak Nabi Nuh juga jelek. Murid langsung. Ada juga Samiri juga muridnya malaikat Jibril gitu kan. Itu. Nah, iya, wes pokoknya kita nggak ada yang dibanggakan. Jadi kembali makanya kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang diyakini baik untuk bangsa ini. Ada sesuatu sekarang tentang sejarah. Ayo kita selesaikan. Bicaranya jangan cuma di medsos. Tapi di medsos itu hanya untuk lempar bola. Tetap harus ada tendangan penaltinya. Siapa penjaga gawangnya, siapa eksekutornya. Kita tak jadi wasit saja. Atau penonton lah. Penonton. Saya kira itu ya. Coba Kiai Saifuddin ada tambahan mungkin. Yang mungkin ada yang masih jadi ganjalan atau gimana? Kalau saya sih memang ini harus diselesaikan. Sebab ini akan membuat kegaduhan sepanjang waktu, tak ada ujung-ujungnya. Gitu. Kalau memang benar apa yang dibicarakan di media sosial, maka yang bersangkutan ya sudahlah ngaku saja.
ulama itu juga manusia, kiai juga manusia. Bisa saja salah. Bisa saja salah, disengaja atau tidak disengaja. Tapi Tidak boleh sengaja untuk melakukan kesalahan. Tidak boleh bohong. Jadi kalau sudah ketahuan salah, ada bukti, ada data, oke, saya khilaf. Insya Allah selesai. Tapi kalau sudah tahu bahwa itu memang tidak benar, terus dilakukan, itu namanya bohong. Ulama tidak boleh bohong, boleh salah, nggak boleh bohong. Saya juga akan salah satu langkah saya untuk menyelamatkan sejarah dan menyadarkan anak bangsa ini supaya jangan lupa dengan perjuangan leluhurnya. Pernah mengadakan haul ulama Betawi. Saya bukan orang Betawi. Ya. Kita mengadakan haul ulama Betawi. Saya mengundang putra Kiai Haji Muhammad Syafi'i Azami, salah seorang guru saya. Keluarga dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, keluarga dari Kiai Thohir Rohili, turunan dari Guru Mughni, turunan dari Guru Marzuki, turunan Kiai Nur Ali, turunan Kiai Zayadi. Kita undang semuanya untuk kumpul di jalanan di samping kuburan Pangeran Jayakarta. Kita tutup jalannya. Coba kita tunjukkan mana anak cucu ulama Betawi itu, supaya bangkit semua. Nggak ada kepentingan apa-apa. Nah, tapi ya alhamdulillah walaupun tidak banyak yang datang, kita sudah lakukan. Jangan sampai kita salah. Orang yang tidak pernah dikenal sebagai pejuang di Jakarta, kita lulukan, sementara yang bersejarah kita lupakan, supaya kita tahu semua sejarahnya. Nah, ini ikhtiar kita. Ya mudah-mudahan saja lah ada perbaikan cara berpikir kita. Ya intinya dalam hal ini keluarga besar Yai Syarif Rahmat di sini semuanya tidak menuduh ya, kita malah berharap dari yang dituduh, yaitu dalam hal ini Habib Lutfi bin Yahya, untuk kita harapkan dengan hormat untuk klarifikasi dari info-info yang kami terima tadi. Itu gitu Kiai. Itu aja untuk ya biar segera selesai lah, kita nggak pengen kayak gini-gini terus lah. Dan memang sangat bahaya sekali kalau emang itu tuduhan benar. Kalau itu tuduhannya benar kan ya hukum menisbatkan leluhur atau ayah bukan ayahnya kan juga dosanya juga ya kita tahu semua lah, ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau sampai anak cucunya sampai ada hari ini umpama tawasulnya dibelokkan, umpama yang dituduhkan seperti itu kalau disasarkan ke orang lain kan ya amit-amit ini, apa itu kan dosanya juga berketerusan gitu kan. Dan saya berharap jika ada orang yang pernah melakukan kebohongan atau memasukkan sejarah, ngaku deh. Tobat. Ngaku aja. Kalau ada ya, siapapun. Kalau ada, keluarga saya pernah memasukkan sejarah kuburan, terutama yang besar berpengaruh kepada kegiatan ziarah, mending sekarang ngaku karena insya Allah pasti ketemu. Dan ini salah satu karomah dari para aulia kita. Di antara karomahnya adalah disembunyikan kayak apapun akan terungkap insya Allah. Ya, saya kira itu. Ya mohon maaf untuk semua, bil khusus Syekhona Habib Lutfi. Mohon maaf, ini insya Allah kami lakukan sebagai bagian dari anak bangsa. Betul. Yang ingin tidak ada seorang pun tokoh yang dinistakan, sebagaimana juga tidak ingin ada sejarah yang didustakan. Betul. Oke, gitu aja saya tutup dengan mungkin sedikit perkataan bahwa kedaulatan negara berbasis pada kedaulatan sejarah. Kedaulatan sejarah juga kita hindarkan daripada pembelokan sejarah. Mungkin gitu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.